Oke, ini part 2 untuk trigger di N8N. Kita gampang aja, kita akan ngebahas tentang schedule trigger. Nah, schedule trigger ini tujuannya, kita matiin lagi yang tadi ya, the trigger, kita pakai schedule trigger, mana nih, on schedule. Oke, kita connectin dulu ya, on schedule-nya. Kita save. On schedule ini tujuannya adalah untuk scheduling misalnya automations-nya kayak yang gue udah jelasin di video sebelumnya, mau di running setiap hari kah, atau misalnya setiap weekend dari jam berapa gitu. Automation-nya akan berjalan. Di sini ada pilihannya, ada second, minutes, hours, days, week, months, atau custom. Yang paling sering kepake biasanya days, week, sama months sih di tiga ini. Kalau misalnya teman-teman mau coba yang di seconds juga bisa, setiap 30 detik dia akan nyala, setiap menit dia akan nyala, misalnya menitnya di 5 ya, jadi setiap 5 menit dia akan jalan, setiap jam ini juga bisa, jadi misalnya kalau running automations-nya dia mau auto daily backup setiap 1 jam juga bisa, di days juga bisa, kalau di days pilihannya di days between triggers, jadi setiap 1 hari, 2 hari, atau setiap 3 hari. Nah, triggernya nanti akan dipilih nih setiap 3 hari, misalnya di jam berapa, di jam 1 pagi kah, midnight ini jam 12 malam ya, sampai jam 11. Nah, minitnya di sini bisa kalian teman-teman pilih di 0 sampai di 59. Jadi jatuhnya kalau misalnya teman-teman taruh di sini jam 9, menitnya di 59 atau misalnya menitnya di 46. Berarti dia akan jalan di jam 9, 46 menit. Kalau misalnya di weeks, nah weeks between triggers ini setiap minggu ya, bisa taruh weeks between triggers, misalnya minggu ini 1 sampai mungkin 4 juga bisa. Terus trigger on weekdays, ini kalau misalnya teman-teman mau bikin kayak setiap Senin sampai Jumat, nah itu pakai weeks, taruh di 1, terus pilih harinya apa. Jadi bisa aja pilihnya Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Nah jadi dia akan jalan setiap Senin sampai Jumat. Triggernya jam 9, menitnya tadi 46 ya, sama, ini kurang lebih sama kayak yang days tadi. Terus juga ada months, months juga sama, months between triggers, jadi setiap bulan, misalnya setiap bulan Januari, tanggalnya mungkin tanggal 5. Nah, itu seperti itu ya kalau bulan ya, trigger hours-nya tinggal ditulis. Custom, ini pakai expression, ini agak rumit, mungkin kalau misalnya teman-teman butuh bantuan bisa minta bantuan ChatGPT atau Cloud untuk ngebikin formatnya ya. Tapi yang paling sering kepake itu ada di days, ada di weeks, ada di months. Anggapannya kita mau coba deh, kita bikin yang gampang aja setiap 30 detik. Nah, setiap 30 detik kita jalani nih. Yang pasti teman-teman harus pastinya di save dulu. Habis di save, klik kanan di sini, nanti ke settings. Nah, kalian perlu nge-setup dulu yang namanya time zone. Kalau enggak dia akan berjalan di UTC plus 0. Sedangkan kalau kita kan ada di GMT plus 7. Jadi kita bisa cari Asia, strip, Jakarta. Nah, di save. Jadi dia runningnya bakal sesuai time zone-nya Asia Jakarta. Kalau nggak di setup, dia bakal ngaco. Jam 9 pagi di sini, tapi kalau di UTC mungkin jam berapa tuh ya? Jam 2 pagi gitu. Nah, itu perlu di setup. Terutama kalau misalnya teman-teman kerja di luar negeri, misalnya ada di Amerika/New York, atau misalnya ada di United Kingdom gitu. Itu harus di setup dulu time zone-nya. Pastiin time zone-nya itu udah bener ya. Jangan time zone-nya time zone UTC atau time zone Jakarta dipakai buat New York. Nah, itu penting banget. Setelah di save tinggal di publish, kita terus saja versionnya berapa. Itu version 2. Kalau misalnya teman-teman pakai yang lama mungkin nggak ada publish ya, tapi dia pakai aktif. Publish. Berapa? Oh, invalid date. Apa invalid date ini? Terus, oh, coba kita setting. Save. Kita save lagi, publish. Version 1, save. Version 3.
specified kan. Apa nih? Coba kita coba dulu. Settings, mungkin kita kasih per menit aja ya, setiap 5 menit. Tadi teman-teman ada sedikit error. Settings, the description. Kita save. Setting. Kita publish. Version 2. Publish. Oke, sorry teman-teman, tadi ada sedikit error di settingan gua. Tapi pada dasarnya adalah kalau misalnya kita ulangi lagi dari unpublish ya. Jadi teman-teman perlu setting dulu. Setting di sini pastiin Asia Jakarta. Kita save. Habis itu kita akan publish. Nah, publish terserah teman-teman mau yang kayak gimana. Version 3 dari publish. Edit. Nah, oke. Di sini kita akan tadi kan tulisnya, oh sorry, gua biar menitnya gampang kita tungguin satu aja. Sorry, publish ulang lagi. Version 4. Oke. Nah, nanti tinggal ditungguin aja di sini nih. Ditungguin sekitar ya 1 menit, dia akan nongol di execution. Oke, teman-teman, ini udah nongol ya. Setelah 1 menit kita tungguin, jadi udah jalan sendiri execution-nya, triggernya. Jadi kalau penggunaan trigger node untuk schedule itu seperti ini ya. Teman-teman bisa customize sendiri schedule-nya bakal seperti apa. Oke, kita akan lanjut lagi ke part 3 untuk masalah trigger, itu tentang webhook node. Nah, ini yang akan agak sedikit teknikal, jadi pastiin teman-teman mungkin bawa catatan atau mungkin ditonton ulang untuk webhook node-nya dan juga yang sebelum-sebelumnya. Oke, I'll see you in the next video.